Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berkumpul semuanya ini Ustaz. Sedikit bincang-bincang santai Ustaz berkaitan dengan tema urgensi mengikuti manhaj salaf Ustaz. Sering kita dengar di masyarakat atau di pengajian itu berkaitan dengan salaf Ustaz. Atau bahkan mungkin ada beberapa dari kita belum mengetahui hakikat atau makna dari salaf itu sendiri Ustaz. Nah, sebenarnya apa itu Ustaz? Salaf sendiri Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Salaf itu secara bahasa artinya ma madha wa taqaddam, sesuatu yang mendahului atau sudah berlalu. Itu arti salaf secara bahasa. Tetapi makna salaf dalam istilah syariat adalah generasi pertama umat Islam. Mereka disebut generasi salaf karena mereka adalah generasi yang telah berlalu. Dan umumnya kalau ulama menyebut generasi salaf, maka yang mereka maksudkan adalah 3 generasi pertama: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka yang dikhususkan dengan salaf? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu sahabat beliau. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan generasi salaf. Nah, hadis ini sifatnya pujian Nabi SAW, bahwa mereka adalah generasi terbaik. Namun di dalamnya mengandung perintah agar kita mencontoh dan meneladani mereka. Makanya orang yang mencontoh mereka disebut salafi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata salaf artinya generasi pertama umat Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi pertama. Kemudian kita tambah huruf ya, maka dibaca salafi. Ya itu disebut dalam bahasa Arab ya unisbah, ya untuk penisbatan. Jadi salaf itu generasi pertama umat Islam, salafi artinya pengikut mereka. Jadi salafi itu bukan golongan, bukan kelompok, bukan organisasi, tapi setiap umat Islam yang mengikuti 3 generasi pertama umat Islam, generasi salaf, maka dia disebut salafi. Iya. Dan ini perintah Nabi SAW untuk mengikuti mereka, karena mereka adalah generasi terbaik, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Iya. Jadi ini makna salaf secara bahasa dan istilah. Adapun manhaj itu artinya metode beragama, cara kita beragama. Contohnya ketika kita ingin memahami satu ayat atau satu hadis, maka kita cari tahu dulu bagaimana sahabat memahami ayat dan hadis itu. Bagaimana tabi'in dan tabi'ut tabi'in memahami ayat dan hadis itu. Jangan kita buat pemahaman sendiri yang berbeda dengan pemahaman mereka. Jadi ini yang disebut dengan metode beragama atau manhaj. Jadi manhajus salaf artinya adalah metode beragama generasi salaf yang kita harus teladani. Itu pengertiannya. Kiranya apakah untuk mengikuti manhaj salaf atau mungkin ada beberapa keutamaan untuk mengikuti manhaj yang mulia itu? Baik, inilah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat, Nabi SAW bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya salah, semuanya tidak benar, hanya satu yang benar. Apa yang benar itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi nggak ada jalan untuk selamat, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti generasi salaf, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat tabi'ut. Dan juga Allah telah menegaskan keridhaan Allah terhadap para sahabat dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi
radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansar, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Para ulama menjelaskan makna ayat ini. Allah meridhoi para sahabat karena akidah mereka benar, amalan mereka benar, maka Allah ridhoi mereka. Kemudian ayat ini juga mengabarkan bukan hanya sahabat yang Allah akan ridhoi, tetapi juga walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita berusaha mengikuti sahabat dengan baik, maka insya Allah kita juga akan termasuk orang-orang yang Allah ridhoi. Ya, jadi inilah jalan menggapai ridho Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Seperti itu, akhi. Sekarang muncul gini Ustaz, pada saat kita menerapkan atau mengikuti manhaj salaf, kemudian menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita mengikuti jalan hidup Nabi Ustaz sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari segi penampilan maupun dari segi akidah. Nah, dari segi penampilan sendiri mungkin kita membiarkan jenggot, kemudian memotong celana di atas mata kaki. Muncul stigma atau pembicaraan di masyarakat, wah ini jangan-jangan teroris atau wahabi. Itu menyikapi hal tersebut bagaimana? Ya, baik. Kadang sering juga menimpa kita yang sudah menerapkan sunnah Nabi. Pertama perlu saya ingatkan terlebih dahulu, mengikuti Nabi Muhammad SAW yang paling utama adalah mengikuti akidah beliau, keimanan beliau, kemudian ibadah beliau, kemudian akhlak beliau. Ini 3 hal: akidah, ibadah, dan akhlak. Ini yang paling penting dalam meneladani Rasulullah SAW. Iya. Termasuk dalam adab-adab berpakaian, itu juga bagian dari akhlak yang mulia. Adab-adab berpakaian. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar finnar." Pakaian itu hendaklah di atas mata kaki. Pakaian yang di bawah mata kaki terancam masuk neraka. Iya. Walaupun ada hadis-hadis yang berbicara tentang antara yang sombong dan tidak sombong. Dan di sini terjadi khilaf ulama. Pendapat yang paling kuat, insya Allah, orang yang menggunakan pakaian melewati mata kaki, kalau dia menggunakannya karena sombong, dosanya lebih besar. Kalau dia tidak berniat karena sombong, dia tetap berdosa, walaupun dosanya lebih ringan daripada yang menggunakannya karena sombong. Iya. Jadi ini termasuk bimbingan Nabi SAW dalam berpakaian. Namun ternyata kita dapatkan ada orang-orang melakukan aksi terorisme juga seperti itu penampilannya. Ya, pakaiannya tidak menutupi mata kaki, sehingga memunculkan stigma. Jadi seakan-akan orang yang berpakaian tidak menutupi mata kaki, begitu pula yang berjenggot, itu adalah ciri-ciri teroris. Maka tentu menyikapi hal seperti ini, kita harus terangkan, kita harus jelaskan. Ini bukan ciri-ciri teroris, ini sunnah Nabi SAW. Ya, tentang jenggot, Nabi SAW bersabda, "U'ful liha wa u'fus syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis Anda. Jadi itu sunnah Nabi SAW. Nah, untuk membedakan teroris dan bukan, itu bukan semata-mata dilihat pada ciri penampilannya, tapi dilihat pada akidahnya, pada metode beragama. Iya. Dan alhamdulillah kalau seperti di negeri kita, seperti aparat kepolisian, mereka sudah ngerti. Mereka sudah paham mana yang teroris betulan dan mana yang kebetulan saja mungkin secara fisik penampilannya sama, tapi dia bukan teroris. Ya, jadi teroris itu nggak bisa dinilai hanya sekedar penampilan saya, tapi lihat pada pemahaman. Iya, ini yang harus kita lakukan. Kita harus terangkan. Bukan seperti itu menilai teroris. Iya. Contohnya jemaah sekalian, pemahaman teroris adalah pengkafiran. Mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Makanya jangan heran kalau mereka melakukan pengoboman, mereka nggak peduli walaupun ada muslim yang mati.
Walaupun mereka bilang berjihad melawan orang kafir, tapi mereka nggak peduli walaupun ada muslim yang mati. Karena mereka anggap muslim ini sudah kafir. Muslim ini sudah kafir. Iya. Nah, disinilah ini sebagai contoh jamaah sekalian, sekaligus kita jelaskan contoh urgensinya mengikuti pemahaman sahabat dalam memahami Al-Quran. Di antaranya, memahami surat Al-Ma'idah ayat 44. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, jemaah sekalian, bagaimana memahami ayat ini? Orang-orang yang punya pemahaman teroris, mereka akan mengkafirkan pemerintah. Karena menurut mereka tidak berhukum dengan syariat. Kemudian aparat pemerintah mereka juga kafirkan, karena menurut mereka membantu pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Makanya jangan heran, pernah terjadi di Cirebon, teroris mengebom masjid di kantor polisi. Lagi sholat Jumat, subhanallah. Karena mereka menganggap polisi itu sudah kafir. Karena membantu pemerintah menegakkan syariat menegakkan hukum yang bertentangan dengan syariat. Ayatnya betul, tapi bagaimana sahabat memahami? Bacalah tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir. Para sahabat menjelaskan maksud ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Kufur kecil. Kufur kecil itu dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir. Tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam. Ini contoh, kalau kita merujuk kepada pemahaman sahabat. Karena sahabat itu tahu tentang apa ayat ini turun. Ternyata para sahabat menjelaskan, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ayat ini turun untuk mengkafirkan Yahudi dan orang-orang musyrik yang tidak mau mengikuti hukum syariat Allah. Nah, ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, status kekafirannya berkurang. Bukan lagi kufur besar, tapi menjadi kufur kecil. Walaupun perlu kita ingatkan juga, kufur kecil bukan berarti dosanya kecil. Kufur kecil itu dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Iya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada pemahaman sahabat, betul itu salah, tapi nggak sampai kafir. Betul salah, tapi tidak sampai kafir. Kemudian, contoh lain lagi, kesalahpahaman mereka dalam berjihad. Betul, mereka ikut ayat-ayat jihad, hadis-hadis tentang jihad, keutamaan mati syahid. Makanya mereka berani melakukan bom bunuh diri. Tapi pertanyaannya, begitukah Nabi dan sahabat memahami ayat dan hadis itu? Ternyata tidak. Coba lihat praktek mereka misalkan, ya. Lihat orang kafir, lalu mereka bom gereja. Atau orang kafir di tempat maksiat, lalu mereka bom. Begitukah cara Nabi SAW berjihad? Tidak. Rasulullah SAW, beliau ketika berjihad, kalau ketemu orang kafir, beliau akan kasih 3 pilihan. Itu nggak langsung diperangi. Beliau berikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama, ajak mereka masuk Islam, supaya mereka selamat dari azab Allah. Itulah tujuan jihad, menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ini pilihan yang pertama. Itu yang dilakukan Nabi SAW ketika berjumpa orang-orang kafir di medan perang. Nggak langsung diperangi, dinasihati terlebih dahulu, diajak masuk Islam, diajak masuk surga. Kemudian kalau mereka tidak mau, dikasih pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Menjadi kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, dan wajib bagi kaum muslimin untuk melindunginya. Itu status orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Membunuh mereka dosanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara, maka siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi malah dilarang oleh Nabi SAW membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh orang kafir dan mereka anggap itu jihad. Nah, pilihan yang kedua mereka tidak mau, barulah
jihad. Ya, jadi ini yang harus kita jelaskan. Ini pemahaman teroris seperti ini, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, adapun yang kita amalkan, kalau kita berjenggot dan menggunakan pakaian di atas mata kaki, itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama soal hukumnya, wajib atau sunnah. Tapi mengamalkannya bukan sama sekali ciri-ciri teroris, tapi mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan tentunya kita bersabar dan menjelaskan dengan baik. Iya, barangkali seperti itu. Wallahu alam. Ya. Oh iya, tadi yang ini sering ada dikaitkan kita itu yang pengikut salaf itu Wahabi. Baik. Iya. Gimana? Iya. Jadi Wahabi itu, kalau secara bahasa ya, itu berasal dari kata Al-Wahhab. Al-Wahhab itu nama Allah. Artinya Allah yang maha memberi. Kemudian mereka tambah huruf ya. Jadi Wahabi. Sebenarnya kalau dari segi bahasa maknanya bagus. Artinya pengikut Allah. Tapi yang mereka maksudkan bukan pengikut Allah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi secara bahasa pun sudah salah sebenarnya. Bukan hanya salah, tapi ini adab buruk kepada Allah. Sebab yang mereka beri nama Wahabi itu maksudnya untuk menjelekkan. Tapi menggunakan nama Allah, ini adab buruk sebenarnya. Padahal yang mereka maksudkan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, namanya Muhammad, Abdul Wahhab nama ayahnya, Al-Wahhab nama Allah Azza wa Jalla. Nama ayahnya Abdul Wahhab. Namanya Muhammad. Iya. Nah, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu? Beliau adalah pejuang Islam, ulama besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ke-12 Hijriah. Buku-buku beliau sampai sekarang masih ada. Bisa diteliti, bisa diuji, tidak ada yang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja kenapa banyak orang membenci beliau? Karena beliau memberantas perbuatan syirik dan bid'ah. Itulah yang membuat orang-orang yang berbuat syirik dan berbuat bid'ah sangat benci kepada beliau. Itu sebabnya mereka menggelari pengikut beliau dengan Wahabi. Ya, karena di zaman itu di abad ke-12 Hijriah di Arab Saudi, syekh ini punya kekuatan besar, pengikutnya banyak. Termasuk didukung oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, disitulah menyebabkan kebencian orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah. Karena mereka diberantas syirik dan bid'ahnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan kekuatan. Dengan kebijakan pemerintah di masa tersebut. Iya. Jadi, itu sebabnya mereka menamakan Wahabi. Dan intinya, yang mereka namakan Wahabi, nggak ada ajaran baru. Semua ajaran bisa dibuktikan, bisa didiskusikan, bisa didialogkan, tidak ada yang bertentangan dengan pemahaman sahabat. Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Nah, jemaah sekalian, sedikit saya tambahkan tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Beliau dan murid-muridnya termasuk yang menginspirasi perlawanan terhadap penjajah di dunia-dunia Islam, termasuk negeri kita Indonesia. Beliau termasuk berjasa besar dalam memberikan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Bacalah sejarah perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Dan bagaimana Imam Bonjol ini punya semangat jihad yang besar, itu ditularkan dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya ini belajar di Arab. Belajar kepada murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah mereka pulang ke tanah air, merekalah yang menyemangati kaum muslimin untuk berjihad melawan penjajah. Maka di antara murid mereka adalah Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional. Makanya Buya Hamka pernah menyebutkan dalam satu bukunya, saya lupa judul bukunya, bahwasanya tuduhan Wahabi itu termasuk alat penjajahan untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Iya, jadi mereka pecah belah umat Islam dengan dituduh Wahabi bagi orang yang punya semangat jihad.
Ya, itu kata Buya Hamka dalam salah satu bukunya. Nah, itu juga digunakan oleh Inggris untuk memecah belah umat Islam di India. Ketika mereka menjajah India, mereka namakan pejuang-pejuang Islam ini sebagai Wahabisme. Kenapa mereka namakan Wahabisme? Karena yang paling semangat berjihad melawan mereka itu jamaah yang pulang dari haji. Setelah di Arab Saudi bersentuhan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pulang-pulang mereka punya semangat jihad yang besar untuk melawan penjajah. Ya, makanya dalam catatan Profesor Mas'ud yang berasal dari India, pertama kali menamakan Wahabi ini adalah penjajah Inggris. Kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang salah paham. Iya. Jadi ini luar biasa jasa beliau terhadap perjuangan melawan penjajahan di dunia-dunia Islam. Iya. Dan intinya adalah bisa diuji ajaran-ajaran beliau. Dan ahlu sunnah atau salafi itu bukan pengikut beliau, tapi pengikut sahabat, pengikut manhajus salaf seperti yang telah kita terangkan di awal tadi. Jadi kalau seandainya kita dapati dalam buku-buku karya beliau salah atau ajaran beliau salah, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Ya, jadi kita bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Iya. Jadi ini tentang Wahabi, wallahu alam. Terakhir Ustaz, jadi kalau semisal ada mungkin bagaimana cara menyikapi atau dengan bijak Ustaz, semisal kita dikatakan Wahabi atau untuk ikut kajian Wahabi ya dan lain sebagainya, menyikapinya secara bijak bagaimana Ustaz? Atau mungkin mendakwahi orang-orang yang sering katakan kita Wahabi gitu Ustaz? Iya. Ya santai saja, ya, dan jelaskan bahwa setiap amalan itu harus terpenuhi padanya dua syarat. Setiap kita mau beramal, yang pertama ikhlas karena Allah semata-mata. Yang kedua mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelaskan kepada mereka yang kita lakukan ini hanyalah berusaha mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sebagaimana kita bahas tadi, setiap yang kita amalkan harus kita tahu ilmunya terlebih dahulu. Kalau kita belum tahu ilmunya, jangan kita amalkan. Nah, itu yang kita jelaskan kepada mereka. Amalan ini ada dalilnya. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Kemudian kenapa kami tidak mengikuti amalan-amalan kalian? Karena kami belum tahu dalilnya. Ya, itu saja paling dijelaskan. Ini bukan ajaran baru. Ini bukan sebuah ajaran baru, tapi hanya berusaha mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya. Barangkali seperti itu, wallahu alam. Syukran Ustaz atas nasihatnya Ustaz. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.